Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Ajib Saputra, NIM 352110062. Itu nggak penting sih. Saya akan mereview jurnal. Jurnal di sini tuh judulnya pengaruh perubahan kebijakan organisasi terhadap sikap resistensi karyawan. Jadi ini merupakan salah satu pengganti UAS leadership ya. Kita langsung aja. Nah, informasi umum jurnalnya ini untuk judulnya tadi udah saya highlight. Pengaruh perubahan kebijakan organisasi terhadap sikap resistensi pada karyawan. Penulisnya Hamzah. Nama jurnalnya diupload di Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. Bisa dilihat di Sinta 4 juga. Terus pada tahun uploadnya Mei 2022 dengan volume 3 nomor 5 dan bisa dilihat pada halaman 586 sampai 597. Sorry, ini salah nih. Terus doinya bisa dilihat juga. Nah, tujuan dari jurnal ini adalah mengetahui apa aja sih faktor-faktor penyebab resistensi dalam organisasi dan tindakan apa yang harusnya dilakukan pada organisasi untuk meminimalkan terjadinya resistensi terhadap perubahan di organisasi. Terus metode yang digunakan adalah kuanti melalui kuesioner dan pengumpulan data mengenai resistensi karyawan terhadap pengambilan sampelnya diambil karyawan yang sudah kerja lebih dari 2 tahun dan jumlahnya ada 105 orang. Nah, hasil penelitiannya seperti ini. Pada tabel kita jelasin dulu penyebabnya itu stimulus perubahan kebijakan menyebabkan resistensi. Nah, stimulus perubahan kebijakan ini tentang apa aja? Ada pola pikirnya, ya kan? Sesuatu tentang skill yang dibutuhin dan kondisi lingkungan kerja. Nah, sikap resistensinya itu mempengaruhi di kebiasaan, nantinya faktor ekonomi, keraguan terhadap kemampuan, informasinya yang selektif, berhubungan dengan orang lain, dan nilai individu, bahkan loyalitas dari karyawan. Ini merupakan sikap yang nantinya muncul dari karyawan karena perubahan kebijakan. Nah, pada jurnal ini itu sudah dilakukan perhitungan ya, merupakan SPSS atau SPSS ya kan. Nilainya gini, ada R square dan Ajus R sampai nanti penilaian sigma C-nya ini kita fokusin pada R square-nya. Karena kebijakan perusahaan itu kita ambil datanya dengan inisial variabel X dan resistensi karyawan itu Y. Jadi nilai korelasinya itu nanti ditunjukin dari R square. R square ini kan ditinjau 0,438 ya kan. Artinya X pengaruh X terhadap Y adalah 43,3%. Jadi kebijakan perusahaan terhadap nantinya sikapnya karyawan itu perubahan yang akan dilakukan karyawan itu sampai 43%. Sedangkan 56%-nya itu variabel lain. Jadi bukan dari perubahan kebijakan perusahaan, bisa aja mungkin dari masalah di rumahnya karyawan ya kan, atau faktor lingkungan pertemanan lah, di luar dari perubahan kebijakan. Terus 3 aspek yang menunjukkan tentang positif dan negatifnya seseorang terhadap kebijakan perusahaan yaitu pola pikir karyawan terhadap perubahan terjadi, perlunya karyawan mendapatkan keahlian baru, dan kondisi lingkungan kerja seperti yang udah dijelasin tadi di gambar. Jadi itu hasil penelitiannya. Intinya kita masuk ke kesimpulan. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh karakteristik pribadi karyawan dan perubahan yang dirasakan. Maaf ini banyak tipe memang Kak, saya ngetik sendiri nih. Kepuasan kerja yang tinggi berarti resistensi yang lebih rendah terhadap perubahan. Kebijakan perubahan yang dilakukan oleh organisasi hanya memberikan manfaat positif tidak langsung bagi organisasi. Jadi kebijakannya ya tadi kepuasan kerja resistensi itu berarti resistensinya lebih rendah daripada perubahan. Kan kayak tadi faktornya juga cuma 43 ya, nggak lebih dari 50. Jadi sebenarnya banyak faktor lain di luar eee, kebijakan perusahaan yang mempengaruhi tentang eksistensinya karyawan. Mungkin itu aja, terima kasih.